Adik-adik, kita hari ini memasuki MPLS hari yang ketiga. Di sini bersama dengan Pak Sandi akan membahas pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom. Ini saya contohkan melalui laptop dulu. Barangkali ada adik-adik yang memiliki laptop untuk digunakan pembelajaran jarak jauh sambil mengenalkan ikon-ikon yang ada di Google Classroom. Nah, pertama-tama kita login dulu menggunakan akun Google kita. Masukkan email, masukkan password. Jangan dibajak ya akunnya Pak Sandi. Nah, sambil sebelum kita memasuki ke Google Classroom, kita mengenal dulu beberapa fasilitas Google di sini. Di Google ini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan, ada YouTube, Gmail, Google Play, Google Drive. Sudah tahu fungsinya masing-masing? Oh, belum. YouTube ya tempat kita melihat video orang-orang kreatif. Gmail untuk mengirim surat. Google Drive itu seperti loker kita di internet. Jadi kita kalau punya akun Google, kita diberi 15 giga akun gratis untuk menyimpan file, mengerjakan tugas, dan sebagainya di Google. Mohon maaf Pak Sandi agak batuk sedikit. Nah, kita masuki Google Classroom. Nah, kemarin kan kalian sudah join dengan kelas MPLS, kelas IPA, IPS, matematika, dan sebagainya. Nah, Pak Sandi cukup melanjutkan Google Classroom kita. Apa saja yang biasa Bapak Ibu Guru tugaskan untuk kamu di sekolah? Nah, bisa kita lihat di forum. Nah, ini kelas gurunya Pak Sandi, muridnya juga Pak Sandi. Supaya gampang saja. Kita perhatikan dari yang paling bawah. Nah, Sandi Purnomo memposting materi baru. Tanda ini, gambar ini, kita sering menyebutnya sebagai ikon, ini artinya materi pembelajaran. Terus yang atasnya, memposting tugas baru. Berarti ini adalah ikon tugas. Nah, lalu yang ini, sebentar ya, itu adalah ikon pertanyaan. Nah, kita buka satu-satu. Nah, biasanya ini kalian diberi absen dulu dalam bentuk tugas. Absen kita klik. Absensi. Biasanya gurumu nanti memberi petunjuk, isilah absen Google Form di bawah ini. Absennya yang mana toh? Yang ini, absensi Google Form. Nah, jangan langsung tandai sebagai selesai, kita belum mengerjakannya. Kalau ada yang seperti ini, kita klik dulu. Kita isi. Ya. Nama, misalnya Pak Sandi Ngarang ini, Purnomo. Kelas, misalnya 9H, hadir. Nah, kalau sudah semuanya diisi, submit. Nah, kalau di sini sudah tertulis seperti ini, respond submitted and assignment mark as done, sudah, ini tinggal tutup. Nah, kalau sudah, baru ini secara otomatis akan ditandai sebagai sudah terkirim. Nah, kita kembali ke kelas-kelas. Ini namanya kelas percobaan ya. Nah,
Selain absensi, ternyata tadi kan Pak Sandi mengirimkan 3 lagi. Kita lihat di tugas kelas. Nah, ini ada materi. Harusnya ini berwarna biru. Karena kemarin Pak Sandi lupa, Pak Sandi klik duluan sehingga ini sudah menjadi abu-abu. Nah, supaya sambil ngecek. Nah, kalau sudah pernah dikerjakan, sudah pernah dilihat, di sini itu akan berwarna abu-abu. Tapi kalau belum, masih berwarna biru. Kita lihat dari literasi sekolah dulu. Di sini tertulis pelajari materi dengan baik. Materinya apa? Di sini ada Google Dokumen. Kita lihat materi ya. Nah, kita lihat satu persatu. Cara untuk melihatnya cukup dengan klik. Ini ada materi dalam bentuk bahan bacaan. Nah, dibaca, jangan cuma ditarik ke atas ke bawah. Karena Pak Sandi yang buat, Pak Sandi sudah hafal. Keluarnya bagaimana? Cukup silang tanda ini. Lalu ada satu materi lagi, gerakan literasi sekolah dalam bentuk video YouTube. Kita lihat, kita klik saja. Klik tengah. Ya. Nah, seperti itulah Pak. Kita kembali. Nah, kita kembali ke tugas kelas. Nah, materi sudah kita lihat. Sekarang ada contoh pertanyaan seperti ini. Tugas ya ini ya. Nah, kita lihat tugas. Biasanya gurumu akan membuat tugas itu dalam bentuk Google Form lagi. Kita klik, lalu kita isi. Sama seperti mengisi absen tadi. Soal ini diisi dengan memilih satu jawaban. Modelnya pilihan ganda. Jadi yang seperti ini pilih salah satu. Ya, jangan 2, jangan 3, jangan 4. Ini bisa diisi apa? Kadang bisa diisi banyak, tapi ini sudah saya set diisi salah satu. Kalau yang seperti ini kita isi dengan jawaban singkat. Singkat ya, karena permintaannya dijawab dengan jawaban singkat. Kita isi dengan singkat. Nah, lalu selanjutnya yang model seperti ini itu dijawab dengan mengupload gambar, file, dokumen, dan atau yang sebagainya. Misalnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, bisa juga foto. Misalnya kamu disuruh memfoto tugas tertulis di kertas, nanti kamu foto, bisa dikirim lewat sini. Nah, kita pilih. Nah, pilih select from file from your device. Nah, kita cari, misalnya, di sini saya punya file. Nah, ini ada foto. Saya pilih IMC 001, misalnya saya disuruh mengerjakan tugas matematika, oret-oretan di kertas, dan kertasnya harus saya foto. Saya pilih gambar. Open. Kemudian, sudah selesaikah? Belum. Kita klik upload. Nah, berhubung internet Pak Sandi itu 10 juta gigabyte per sekon, jadi upload 6,4 mega butuh waktu yang relatif cepat. Lalu klik submit. Nah, respon submitted berarti jawabanmu sudah dikumpulkan dan tugas sudah dinyatakan selesai. Kita
silang kembali. Nah, di sini agak lambat ya, kita refresh. Nah, sudah diserahkan. Jadi sudah. Lalu kita lanjut yang ketiga. Di kelas percobaan, di sini ada tugas kelas. Nah, contoh pertanyaan singkat. Nah, lihat pertanyaan. Nah, di sini jelaskan pengertian literasi. Dan yang kedua, jenis buku apa saja yang dapat digunakan literasi. Maka kamu bisa menjawabnya dengan mengetik yang ada di sini. Ketik jawaban Anda. Kita tulis 1. Literasi adalah bla bla bla. 2. Adalah gerakan membaca nasional. Ini diisi dengan jawaban yang singkat saja ya. Kemudian nomor 2, jenis buku apa saja? Buku horor, buku fiksi. Buku horor dan fiksi bedanya apa ya? Fiksi dan non-fiksi. Nah, kita klik serahkan. Nah, Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirim. Lalu kita klik serahkan. Lalu kita lihat di tugas kelas. Oh, ternyata semuanya sudah abu-abu. Berarti kewajiban kita di kelas percobaan ini untuk absen, membaca materi, mengerjakan tugas, dan menjawab pertanyaan sudah selesai. Kita akan lanjut ke melihat aplikasi ini di HP. Oke, kita lanjut menggunakan Google Classroom di perangkat Android. Ya. Nah, ini Pak Sandi pakai HP. Aduh, memalukan sekali ini ya. Nah, kita buka Google Classroom. Ini Pak Sandi sudah login menggunakan akun yang tadi ya di kelas percobaan. Di sini masih kalau kita lihat di tugas kelas yang sudah kita lihat tadi, kita sudah melihat empat hal yang dikirimkan guru kita. Yang pertama adalah
materi, kemudian tugas, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan singkat, dan yang terakhir adalah absensi sudah kita isi. Nah, bagaimana tampilannya di Android? Kita lihat di lingkungan sekolah ya. Materinya tadi gerakan literasi sekolah, kemudian YouTube gerakan literasi sekolah, tutorial sudut baca. Nah, kalau kita klik gerakan literasi sekolah yang Google Doc, tandanya kotak biru itu ada garis 3 warna putih, kita akan melihat hal yang sama. Nah, ini koneksi internetnya agak lambat sedikit ya. Aduh, sorry. Nah, ini bisa kita perbesar, perkecil, sesuai dengan ukuran yang nyaman untuk membaca ya. Karena maklum HP itu kecil, rata-rata sekarang 5 inci. Kemudian videonya kalau kita klik, nah langsung kita diarahkan ke YouTube. Nah, kita melihat video yang saja. Untuk kembali kita pakai tombol back yang ada di bawah sebelah. Di Android kan ada 3 tombol. Yang paling kiri itu adalah menu. Yang paling kiri itu adalah menu. Yang tengah home. Yang ke paling kanan back. Kita lihat contoh pertanyaan tugas. Nah, kita isi. Ini saya set bisa diisi beberapa kali. Nah, kita lihat yang sama. Di sini kita bisa memilih jawaban A, B, C, D. Kita misalnya pilih D. Kemudian jawab dengan singkat. Singkat pertanyaannya. Dan yang terakhir, tambahkan file. Klik. Nah, kita cari. Sama seperti di perangkat kita. Kita pilih file. Nah, mungkin yang ini agak berbeda satu perangkat dengan yang lain. Ya, misalnya saya punya image KSA. Nah, ini foto tadi ya, enggak apa-apa di-upload. Klik upload. Sing, cepat sekali. Ingat, koneksinya Pak Sandi 100 GB per detik ya. Kirim. Cat. Tugas dikirim dan ditandai selesai. Kita kembali. Ini. Kita kembali lagi. Lalu pertanyaan singkat. Karena kita sudah menjawab tadi, kita tidak bisa mengubah jawaban kita lagi. Ya. Kembali. Kemudian absensi. Absensi sama seperti tadi, tidak usah saya ulangi ya. Nah, kita punya forum di sini. Sama seperti kalau kita menggunakan WA. Di sini ada logo saya, 3 alien kecil ini. Kita bisa menulis dibagi dengan seluruh kelas. Wes garap. Tanda tanya, pertanyaanmu ini kan biasanya. Nah, kirim. Nah, komentar ini akan dilihat oleh satu kelas dan bisa dikomen oleh orang lain. Gimana, mudah kan? Menggunakan Google Classroom. Di sini ada menu kelas, kalender, notification, terus enroll, itu adalah kelas yang kita masuki, ada archive, classroom folder, dan sebagainya. Saya jelaskan dari atas. Kelas ini berarti kita melihat dashboard kelas yang kita ikuti. Karena saya sementara hanya ikut satu kelas, maka kelihatan di sini cuma ada satu kelas. Kalau kalian saya yakin punya 11, 12, 13 kelas sesuai jumlah mata pelajaran. Kemudian kalender, nggo apa sih ono tanggalan? Penting,
Karena di kalender ini akan muncul kapan mengumpulkan tugas IPA terakhir, kapan mengumpulkan tugas matematika terakhir, kapan mengumpulkan tugas bahasa terakhir, kapan ulangan bahasa Jawa, dan sebagainya. Nanti akan muncul tanda di kalendermu. Ya. Nah, kita back saja. Notification. Nah, ini adalah notifikasi seperti di WA itu yang ada angkanya itu. Misalnya, nah ini Bu Kris memposting tentang bilangan bulat, tapi sudah saya hapus. Ya, sebentar. Srinade kuis 1. Kalau sudah saya baca, berarti akan menjadi abu-abu atau tidak jelas, tidak cetar. Kemudian tugas yang sudah Pak Sandi berikan, membuat materi berupa literasi, kemudian contoh pertanyaan singkat berupa Google Form, dan yang terakhir adalah pertanyaan singkat yang diisi langsung. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan minta ke wali kelas nomornya Pak Sandi. Pak Sandi tidak akan segan-segan untuk menjawab pertanyaanmu, asalkan kamu memperkenalkan diri dengan sopan, sebutkan nama, kelas, baru saya izinkan bertanya. Ya. Dan kalau tanya, ingat waktu ya, jangan jam 12 malam tanya. Nomor saya jangan disebar. Oke, baiklah, itu dulu materi dari Pak Sandi. Kita sambung materi yang lebih mendalam lagi di video Pak Sandi yang lain. Oke, sekian dan terima kasih.